Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbah, asal sekolah SMA Negeri 1 Dampal Utara. Peserta FLS 3N, bidang lomba monolog. Adapun judul monolog saya, Balada Sumarah, karya Tentrem Lestari. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah. Menjadi budak, buruh, dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara adalah bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para PKI dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapak Sumarah itu kan PKI. Iya toh, iya. Dulu itu Bapak Sumarah diciduk sama tentara. Makanya jangan deket-deket sama si Sumarah. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Modal. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbo. Seharusnya bapak itu tidak usah deres kelapa, tidak usah jadi kusir andong, tidak usah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah, dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan
dirugikan, dirampas hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja dengan juragan beras. Dia bernama Pujurwati. Dari bekerja dengan juragan beras, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan terjatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi menderita ratu setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadi hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari, di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguntit hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala titik bengek lainnya. Yang ternyata segalanya begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumara binti Suliman, seorang TKW dengan predikat yang tertinggi, jadi budak di negeri orang. Masinis dengan diferensial menjadi mesin cuci, Archimedes menjadi teori menyetrika baju, dikotil, monokotil jadi irama kain pel, teori pidato jadi omelan para majikan. Kemana? Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhur, gotong royong, ramah tamah kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat jadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa.
mendoakan kepala, meludahi orang yang merendahkan saya, mengambil pisau, untuk kemudian saya hunduskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu, Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Saya